Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joa Kusnul dari kelas A1.1. Nah, jadi mau melakukan wawancara untuk tugas UAS Kewarganegaraan untuk dimasukkan ke esai saya yang berjudul korupsi di berbagai bidang. Jadi di sini saya bersama narasumber. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Syahbudin Ishak dari kelas A2. Memperkenalkan diri. Nama saya Sudarmono, dosen IB di FPK. Ya, saya bernama Haji Fajar. Saya mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber dari generasi X, Y, Z terhadap bagaimana korupsi ini mempengaruhi kita masyarakat. Kita mulai dari bidang pemerintahan pada kasus Pertamina. Menurut Anda, mengapa kasus pengoplosan bahan bakar bisa terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri agar hal tersebut tidak terulang lagi? Kalau menurut saya itu pengoplosan itu karena untuk cadangan minyaknya itu, cadangan bensinnya itu sudah sedikit, jadi makanya dioplos, dikasih bahan-bahan lain supaya kuantitasnya itu sama. Yang pertama dari segi kualitas, yang dioplos itu udah pasti ngerusak mesin dan membawa biaya yang lebih besar. Ya, memang korupsi itu adalah penyakit masyarakat dan itu tidak pandang bulu. Banyak justru orang-orang pinter terperangkap di situ. Kedua, itu yang pasti kita membayar lebih untuk mendapatkan kualitas. Namun ternyata kualitas yang kita dapatkan itu sama dengan harga yang di bawahnya. Sehingga yang dirugikan masyarakat banyak. Kalau saya pakai Pertalite, pernah pakai Pertamax itu agak berat gitu ya. Jadi kayak di mesin motor itu agak kayak berbet dan kayak kayak nyandet gitu, kayak nggak smooth gitu. Kita sudah mahal-mahal berpaya-paya membeli Pertalite, ternyata dipalsukan. Saya awal pakai motor kan saya sadar, ini Pertamax tapi performa dari motor itu berbet gitu. Kayak emang keras dari kan, nggak kayak biasanya. Beda kalau pakai Shell V-Power. Oh, jadi sebelumnya pernah juga pengguna Shell, jadi bisa membandingkan kualitasnya. Ya, punya perbandingan. Yang nomor 2, korupsi di bidang pendidikan. Sebelumnya Bapak pernah dengar nggak tentang korupsi Nadiem Makarim sebagai tersangka tentang pengadaan Chromebook? Iya, pernah. Di bidang pendidikan ini, bagaimana menurut Anda korupsi dalam program pemerintah bisa mempengaruhi mutu pendidikan dan keadilan bagi siswa atau mungkin berdampak juga dengan siswa di Indonesia? Dia sudah membohongi kayak masyarakat untuk pengadaan laptop itu. Laptopnya dengan spek harga sekian, tapi untuk pengajuan dananya sekian, jadi tidak sesuai. Kalau nggak salah baca itu saya pernah baca dikeluarkan 9 juta per unit laptop. Nah, sedangkan Chromebook itu di 4 juta sampai 6 juta. Akses internetnya harus lancar juga, tapi kenyataannya di masyarakat malah nggak kepake gitu. Untuk daerah-daerah terpencil atau tertinggal itu rasanya nggak efektif. Ditambah dengan pengeluaran Chromebook ini nggak sesuai dengan apa yang tercatat. Seperti halnya tadi yang awal-awal saya paparkan, bahwa orang pinter itu bukan jaminan bersih. Nah, jadi topik selanjutnya kita akan membahas korupsi di bidang pekerjaan. Ini tema yang saya angkat itu korupsi di PT Sritex. Nah, menurut pendapat kamu, bagaimana korupsi di bidang pekerjaan ini berimpact kepada kita, para pekerja, dan menurut kamu apa yang harus kita lakukan di bidang pekerjaan ini agar kesejahteraan itu meningkat, agar korupsi itu dapat diberantas? Jadi untuk hak dari pegawainya itu sudah nggak dibayar beberapa bulan itu, tapi keringat mereka masih diperas untuk kerja di perusahaan itu, tapi nggak dibayar itu. Korupsi kecil itu harus diberantas dulu, karena korupsi yang besar-besar itu diawali dari korupsi yang kecil-kecil. Mudah-mudahan sekarang ini dengan adanya Menteri Keuangan yang baru bisa mengkritisi sedemikian rupa sehingga bisa menangkap semua pelaku. Balik lagi ke manajemen keuangan, itu harus transparansi, misalnya untuk kayak slip gaji dan sebagainya itu harus jelas, dan untuk penerimaannya dan pengeluarannya itu juga harus jelas. Ya, mungkin
manajemen perusahaannya harus diatur lagi atau dibenahi lagi gitu. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.